Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Bagi banyak pasukan Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, pesawat pilihan mereka adalah Eurofighter Typhoon. Awalnya dikembangkan sebagai jet tempur superioritas udara murni, Typhoon unggul di arena pertempuran udara. Dalam peristiwa konflik yang tidak biasa, Eurofighter kemungkinan akan mampu bertahan melawan varian flanker generasi terakhir, seperti Sukhoi Su-35S. Meski mesin Rusia dan Eropa masing-masing memiliki kelebihan, kedua jet tempur itu sangat sebanding secara keseluruhan. Typhoon milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris baru-baru ini berlatih bersama Su-30 MKI Flanker H dari Angkatan Udara India. Dan memang jet-jet itu sebanding. Kesan pertama flanker sangat positif, kata Komandan Wing Chris Moon, Komandan Skadron 3, dalam pernyataan yang dikutip The National Interest. Ini adalah pesawat yang luar biasa dan merupakan kehormatan untuk mengoperasikan Typhoon kami bersamanya. Orang-orang India juga cukup terkesan dengan Typhoon, mencatat mesin kedua jet itu kurang lebih sama rata. Keduanya adalah pesawat generasi keempat dan kemampuannya kurang lebih sama, kata pemimpin Skadron IAF, Avi Arya dalam sebuah pernyataan. Pilotnya yang penting, pungkasnya. Seperti yang dicatat Arya, sebagian besar jet tempur generasi keempat seperti Su-35 dan Typhoon memiliki kinerja yang sebanding. Pilot dari setiap jenis pesawat harus belajar bagaimana mengoperasikan pesawat mereka hingga batas kemampuannya. Itu berarti mengeksploitasi kekuatan pesawat dan menghindari kelemahannya. Dalam kasus flanker, pilot perlu menggunakan penanganan kecepatan rendahnya untuk mengimbangi laju belokan Typhoon yang sangat tinggi, yang merupakan kemampuan khas pesawat bersayap Delta, serta penambahan energi yang sangat baik sambil mengeksploitasi kemampuan serang sudut rendah yang tinggi. Itu mirip dengan bagaimana pilot Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika menerbangkan F-18 Hornet dan F-15 Eagle melawan Typhoon dalam pertempuran di jangkauan visual. Cukup banyak tergantung pada pilot dan keberuntungan. Di luar jangkauan visual, teknologi memainkan peran yang lebih besar, tetapi taktik, pelatihan, dan prosedur adalah kuncinya. Kelompok jet tempur harus berkoordinasi satu sama lain dan juga dengan pengendali daratnya. Sebagai contoh, seorang instruktur pilot senior Angkatan Udara Amerika menjelaskan, jika ada 4 F-15 versus 4 F-15 menggunakan taktik standar, pertempuran seharusnya berakhir imbang, kecuali seseorang membuat kesalahan. Selain itu, taktik-taktik tersebut umumnya dilakukan secara rahasia. Unit Angkatan Udara Amerika umumnya tidak menggunakan taktik canggih mereka selama latihan internasional, karena hal itu dapat membahayakan teknik-teknik tersebut, atau dalam kata lain, dapat membuat taktik pertempuran mereka yang sesungguhnya diketahui oleh lawan. Dari segi teknologi, baik Su-35 Flanker maupun Typhoon saat ini tidak dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik, kecuali varian baru dari Typhoon yang akan segera diproduksi. Tetapi, keduanya saat ini memiliki kemampuan yang baik di luar jangkauan visual. Kedua jet ini dirancang untuk memiliki kecepatan tinggi, ketinggian tinggi di luar jangkauan visual, dan karenanya dapat memberikan sejumlah besar energi peluncuran ke senjata jangkauan visual luar mereka. Namun, masih belum diketahui seberapa efektif sistem identifikasi tempur Rusia. Selain itu, antarmuka kokpit dan kendaraan pilot Typhoon terlihat lebih modern, jauh lebih baik daripada yang ada pada varian flanker saat ini. Typhoon juga memiliki satu keunggulan lain. Di tahun-tahun mendatang, Angkatan Udara Kerajaan Inggris akan mulai mengerahkan rudal Meteor MBDA. Rudal itu yang merupakan senjata bertenaga ramjet jarak jauh, termasuk yang terbaik di luar rudal udara ke udara yang dikembangkan hingga saat ini. Rudal itu memiliki kinerja yang sangat baik dan bisa menjadi kartu as pilot Typhoon, setidaknya sampai Rusia mengembangkan rudal yang setara. Tidak diragukan lagi, jet Rusia telah menempuh perjalanan jauh dari segi teknologi sejak akhir Perang Dingin. Su-30 dan terutama Su-35 adalah petarung yang hebat.
dan mereka akan cukup sulit dikalahkan oleh jet tempur generasi keempat barat jika terjadi perang. Namun, pada akhirnya, mesin-mesin Rusia masih sedikit tertinggal dalam hal sensor dan tampilan antarmuka kokpit untuk sang pilot. Dengan demikian, antara Su-35S dan Typhoon, tak terlalu banyak aspek yang dominan di antara keduanya, yang membuat sang pemenang hanya bisa ditentukan dari kelihayan dan kecerdasan sang pilot saat bertarung di udara. Menurut Anda, Eurofighter Typhoon ataukah Sukhoi Su-35S yang akan memenangkan duel udara?